Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Andi Reski Almaida Deng Macening, SPDMM, dan para penonton yang kami sayangi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan analisis karakteristik kualitas laporan keuangan pada PT Multidaya Teknologi Nusantara atau yang biasa disebut e-Fishery. Dan ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nur Amni Zakira, dan beserta teman-teman saya ada Insyirah Aulia, Andi Muhammad Ilham, Nahdiat Imam Wiranu, serta Arifai Sosila Effendi. Baik, tanpa membuang terlalu banyak waktu, saya akan mempersilahkan kepada rekan saya, Arifai, untuk mempresentasikan materi pertama kami. Terima kasih. Eh, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama itu tentang latar latar belakang perusahaan ini dulu. Jadi perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir sudah membawa transformasi signifikan di berbagai sektor, termasuk pertanian dan aquaculture. Salah satu perusahaan yang menjadi pionir dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang aquaculture adalah Evisery ini. Didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah, Evisery hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani ikan di Indonesia, seperti ketergantungan pada pakan ikan yang mahal, kurangnya akses ke pasar, dan manajemen budidaya yang tidak efisien. Lalu platform digital dan teknologi berbasis Internet of Things, AppShare berhasil menciptakan ekosistem yang terintegritas untuk mendukung petani ikan dari hulu hingga ke hilir. Sejak awal berdirinya Fishery telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Perusahaan ini tidak hanya berhasil menarik perhatian investor lokal maupun internasional, tapi juga mencapai status unicorn pada tahun 2022 dengan evaluasi melebihi 1 miliar US dollar. Namun, perjalanan Fishery tidak selalu mulus. Pada tahun 2024, perusahaan ini dituduh terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang sempat mengancam reputasi dan keberlanjutannya. Kasus ini menjadi ujian besar bagi Evisery, sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi tadi itu latar belakang. Kita lanjut ke profil usahanya. Jadi merek dagang startup asal Indonesia yaitu Evisery atau nama resmi PT Multidaya Teknologi Nusantara. Eh, ini didirikan 2013 oleh Gibran Huzaifah, seorang asal Indonesia yang memiliki latar belakang di bidang aquaculture. F-Share ini didirikan dengan tujuan sebagai solusi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani ikan melalui platform digital yang terintegrasi. F-Share memulai operasinya dengan fokus pada pengembangan teknologi pakan ikan otomatis yang dapat mendeteksi kebutuhan pakan ikan secara real time. Alat ini membantu petani mengoptimalkan penggunaan pakan dan mengurangi biaya produksi. Kemudian perusahaan memperluas jangkauan usahanya dengan meluncurkan platform digital yang menghubungkan petani ikan dengan pembeli dan menyediakan akses ke pembiayaan mikro, serta membangun jaringan mitra petani seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, Fshari menjadi salah satu startup unicorn di Indonesia. Setelah evaluasi perusahaannya, perusahaan terus mengembangkan teknologi berbasis IoT dan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi budaya ikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Insyirah Aulia, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya mengenai karakteristik kualitas dari laporan keuangan. Jadi karakteristik kualitas laporan keuangan ini ada 10, di mana karakteristik yang pertama adalah keandalan. Jadi keandalan di dalam laporan keuangan ini dia mengacu pada sejauh mana informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan ini nantinya akan mencerminkan kondisi sebenarnya dari suatu perusahaan tanpa ada kesalahan material, bias ataupun manipulasi.
Nah, agar nanti informasi ini bisa dianggap reliable, laporan keuangan pastinya harus disusun dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga laporan keuangan nanti terbebas dari kekeliruan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Lalu karakteristik yang kedua ada relevansi. Relevansi ini lebih mengacu pada kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang nanti dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi, di mana informasi yang relevan pastinya nanti akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan, seperti keputusan investasi, pinjaman, ataupun keputusan lain yang memang berhubungan dengan alokasi sumber daya. Laporan keuangan yang relevan ini juga nanti akan memberikan informasi yang tepat waktu, masuk akal, juga sesuai dengan kebutuhan dari pengambilan keputusan. Lalu, karakteristik yang ketiga ada komparabilitas. Nah, komparabilitas ini dia lebih mencakup pada kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dengan perusahaan lain yang di dalam industri yang sama. Dengan melakukan perbandingan laporan keuangan ini yang disusun dengan standar yang sama, pengguna laporan keuangan dapat akan lebih mudah mengidentifikasi tren dan juga mengukur kinerja perusahaan, di mana komparabilitas yang baik nantinya memungkinkan analisis kinerja finansial yang efektif dan juga pengambilan keputusan berbasis data yang akan lebih objektif. Lalu karakteristik yang keempat ada keterpahaman, di mana ini mengacu pada kemampuan laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pengguna yang memang memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan juga laporan keuangan. Meski nantinya laporan keuangan mengandung informasi yang kompleks, informasi ini tetap harus disajikan dengan cara yang jelas, mudah diikuti. Konsistensi di dalam laporan keuangan ini dapat diartikan bahwa perusahaan harus menggunakan prinsip, kebijakan, dan juga metode akuntansi yang serupa dari satu periode ke periode lainnya. Nah, dengan konsistensi ini, laporan keuangan itu nantinya akan dapat dibandingkan dengan lebih baik karena tidak ada perubahan yang mendasar dalam cara penyajian informasi. Ketika nanti ada perubahan di dalam kebijakan akuntansi ataupun asumsi yang digunakan, perubahan ini nantinya tidak harus diungkapkan. Perubahan ini nantinya harus diungkapkan dengan jelas dan juga memberikan alasan yang sah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Muhammad Ilham. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu yang keenam ada transparansi atau bisa juga disebut netralitas. Transparansi mengacu pada sejauh mana informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat diakses dan dipahami oleh pengguna. Ini berarti laporan keuangan harus menyajikan informasi yang cukup mengenai posisi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang relevan. Adapun pelanggaran transparansi dan netralitas pada perusahaan efisiensi dapat nampak pada adanya dualisme laporan keuangan, yaitu laporan keuangan internal yang menunjukkan kondisi real perusahaan yang mengalami kerugian senilai 578 miliar rupiah pada 2024 dan laporan keuangan eksternal yang dimanipulasi sehingga menampilkan pendapatan senilai 12,3 triliun. Lalu terjadi penyembunyian kerugian yang berusaha ditutupi oleh perusahaan dengan membangun narasi positif untuk mempertahankan valuasi unicorn dan menarik investor besar seperti SoftBank dan Temasek. Sedangkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 12,2 juta US dollar pada triwulan keempat pada tahun 2024. Selanjutnya yang ketujuh ada akurasi. Laporan keuangan yang akurat adalah laporan yang menggambarkan keadaan perusahaan secara tepat tanpa kesalahan atau penyimpangan dari keadaan yang sesungguhnya. Akurasi adalah dasar dari kendala dan relevansi laporan dan dapat pelanggaran dalam akurasi laporan keuangan efisiensi adalah penggelembungan pendapatan dan laba, di mana pada tahun 2024 perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 2,6 triliun rupiah, tetapi laporan keuangan disajikan pada investor dimanipulasi menjadi senilai 12,3
3 triliun rupiah. Lalu terdapat klaim fasilitas pakan yang tidak akurat dengan klaim memiliki 400 unit feeder yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, yaitu hanya 24.000 unit feeder yang aktif, serta manipulasi data operasional yang dilakukan perusahaan menggunakan perusahaan bohong untuk memalsukan perputaran demi meningkatkan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan selanjutnya yang kedelapan ada materialitas. Materialitas mengacu pada pentingnya informasi dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam akuntansi, informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dalam penyajiannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Pada fiduciary, terdapat pelanggaran pada materialitas di mana perusahaan tidak melaporkan kerugian-kerugian yang dialami dalam laporan keuangannya. Fraud yang terjadi menyebabkan investor bisa memulihkan 42,7 US dollar dari total 430 juta US dollar pada modalnya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pengguna dana untuk operasional berisiko tinggi. Lalu, tingkat cash burn sebesar 5 juta US dollar per bulannya dan PHK pada 90% karyawan pada 2025 tidak disampaikan dalam laporan keuangan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan ada tepat waktu. Ketepatan waktu merujuk pada seberapa cepat informasi keuangan disajikan setelah periode pelaporan berakhir. Informasi yang disampaikan tepat waktu sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat mengakibatkan informasi kehilangan nilai relevansinya, sehingga pengguna tidak dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data tersebut. Auditor forensik dari PT If Consulting menemukan bahwa ada ketidakakuratan pada laporan keuangan Februari 2025, tetapi laporan keuangan 2024 tidak merefleksikan risiko ini. Akibatnya, keterlambatan pelaporan menghambat pengambilan keputusan investor. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menyeluruh atau kelengkapan. Kelengkapan mengacu pada sejauh mana semua informasi relevan disajikan dalam laporan keuangan tanpa ada yang disembunyikan atau dihilangkan. Laporan keuangan harus mencakup semua komponen penting seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan rincian lainnya. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh fiduciary pada kelengkapan informasi laporan keuangan adalah perusahaan ini tidak menyajikan kondisi kesulitan yang dialami oleh perusahaan pada laporan keuangan, di mana terdapat 68,2 juta US dollar di utang dan 78% berisiko gagal bayar. Sebab utamanya berasal dari program Kabayan. Kabayan adalah program keuangan yang disediakan fiduciary yang bertujuan untuk membantu membudidayakan ikan di Indonesia mendapatkan akses keuangan berupa dukungan finansial. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari pelanggaran kualitas karakteristik pada laporan keuangan yang dilakukan oleh fiduciary. Secara keseluruhan, pelanggaran kualitas laporan keuangan oleh fiduciary memiliki dampak yang luas dan tidak hanya mempengaruhi perusahaan itu sendiri, tapi juga investor, masyarakat, dan pemerintah. Pertama, saya akan membahas dampak bagi perusahaan, di mana pada pelanggaran laporan keuangan fiduciary yang mencakup penggelembungan pendapatan dan laba telah merusak yang pertama reputasi perusahaan sebagai pionir dalam teknologi aquaculture. Sebagai startup aquaculture pertama yang berhasil menjadi perusahaan unicorn. Nah, temuan audit menunjukkan bahwa fiduciary mengklaim pendapatannya jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Mereka melakukan manipulasi keuangan, yang mana hal ini mengganggu bukan hanya dari pihak investor, tetapi juga dari internal, yaitu karyawan dan juga manajemen. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Keputusan untuk menunjuk FTI Consulting sebagai manajemen interim menunjukkan upaya perusahaan sebetulnya dalam memperbaiki situasi. Tapi dampak negatif yang ditimbulkan sudah terlalu dalam dan oleh karenanya perusahaan mengalami penurunan seperti itu. Nah, lalu yang kedua, dampak terhadap investor, di mana investor fiduciary ini mengalami kerugian yang sangat signifikan akibat dari masalah ini, di mana total kerugiannya itu mencapai 152 juta dolar. Banyak investor mulai meragukan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dampak dari hal ini ke berbagai pihak. Misalnya, dampak dari kasus ini, para investor memiliki keraguan yang sangat besar terhadap hati-hati dan menjadi lebih sangat mempertimbangkan jika mereka ingin berinvestasi dengan orang Indonesia ataupun perusahaan dari Indonesia.
Nah, hal ini menciptakan efek domino bagi ekosistem startup tentunya secara keseluruhan, karena banyak venture capital menjadi lebih selektif dalam memilih startup untuk didanai, yang mana dampak dari hal ini itu sangat menghambat inovasi dan pertumbuhan di sektor teknologi ke depannya, utamanya tentang startup. Lalu yang ketiga, dampak terhadap masyarakat. Masyarakat terutama petambak ikan yang menjadi mitra e-fishery secara langsung itu pastinya mendapatkan dampak secara lebih besar dari kejadian ini, karena banyak petambak yang menggantungkan keberlangsungan usaha mereka pada platform dan layanan e-fishery. Ketidakpastian ini mengenai keberlanjutan perusahaan dapat mengancam mata pencarian mereka, yang mana akan berujung pada selain reputasi buruk e-fishery di kalangan masyarakat, tetapi juga terjadi dampak penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat, terutama mitra langsung dari e-fishery, di mana e-fishery itu menciptakan lebih dari 110.000 mitra petambak, dan itu akan sangat mengganggu ataupun mereka terancam untuk kehilangan akses layanan, yang menyebabkan akan terjadi ya kehilangan pekerjaan misalnya. Nah, selain itu akan tercipta pemikiran skeptis dari masyarakat terhadap inovasi dan teknologi tren baru, di mana ya pastinya masyarakat akan lebih berhati-hati dan lebih skeptis jika ada orang yang menawarkan penawaran yang lainnya seputar baik itu di bidang pertanian ataupun aquaculture. Jadi ini akan sangat berdampak kepada masyarakat, atau kita bisa bilang trust masyarakat. Lalu yang keempat, dampak terhadap pemerintah, di mana dari perspektif pemerintah, kasus ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan juga regulasi terhadap perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Pelanggaran ini dapat mendorong pemerintah seharusnya untuk lebih memperkuat regulasi terkait dengan pelaporan keuangan dan transparansi keuangan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan mendatang. Dan dampak lainnya yang timbul itu lebih besar lagi, di mana citra negara atau citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan menarik bagi investor global itu sangat dipengaruhi. Sehingga banyak investor-investor, baik investor global itu menarik investasinya yang ada di Indonesia, bisa jadi juga karena terdampak dari kasus ini, di mana tindakan fraud oleh fishery itu menciptakan reputasi buruk sebagai tujuan investasi. Dan ya, dari kasus ini tentunya sangat menyoroti lemahnya pengawasan dan regulasi dari pemerintah, yang mana ini akan sangat berdampak juga pada penurunan daya saing Indonesia di tingkat global dalam bidang investasi. Baik, itu empat dampak untuk empat pihak yang ada gitu atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari e-fishery. Sehingga kasus ini sangatlah besar dampaknya bagi negara, masyarakat, investor, dan juga bahkan perusahaan itu sendiri. Sebagai penutup, dengan pertumbuhan pesat hingga mencapai status unicorn pada 2022, e-fishery menghadapi tantangan besar akibat manipulasi laporan keuangan pada 2024. Pelanggaran terhadap prinsip keandalan, relevansi, keterpahaman, dan konsistensi dan transparansi itu mengakibatkan laporan keuangan tidak akurat dan menyesatkan investor. Kasus ini menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi untuk memastikan laporan keuangan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kasus e-fishery ini menjadi peringatan penting bagi dunia usaha tentang konsekuensi dari manipulasi laporan keuangan dan perlunya praktik bisnis yang lebih etis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.